Beberapa waktu lalu ada orang berkonsultasi kepada saya bahwasannya sertifikat hak milik atas tanahnya ada orang yang juga mengaku-ngaku memiliki sertifikat yang sama juga. Kira-kira langkah hukum apa yang bisa ditempuh? Saya Angga JS, dengar baik-baik. Teman-teman, pernahkah teman-teman membayangkan sudah puluhan tahun meninggali rumah hasil dari warisan kakek, kemudian tiba-tiba datang orang lain yang juga mengaku memiliki sertifikat yang sama. Kira-kira apa yang teman-teman lakukan untuk menghadapi situasi demikian? Untuk itu, dengar baik-baik, kita akan kupas secara mendetail dalam episode kali ini. Seorang teman saya, sebut saja Agus, dia bercerita mengalami hal yang sama. Keluarganya telah mengolah sebidang tanah warisan selama 40 tahun lamanya. Suatu hari, seorang pihak lain mengajukan gugatan di pengadilan negeri dengan membawa sertifikat hak milik yang ternyata sertifikat hak milik tersebut diterbitkan 20 tahun setelah orang tua Agus ini meninggal. Tanda tangan notaris dan pejabat-pejabat lainnya yang tercantum di sertifikat tersebut oleh Agus dicurigai keasliannya. Agus pun panik. Warisan yang secara turun-temurun dia kelola, tiba-tiba keberadaannya terancam. Kasus seperti yang dialami teman saya Agus ini marak terjadi. Modusnya beragam, dari pemalsuan tanda tangan, pencurian belangko sertifikat kosong, hingga penerbitan sertifikat ganda atas objek tanah yang sama. Yang menjadi korban seringkali adalah masyarakat biasa, di mana masyarakat tidak memahami seluk-beluk hukum, apalagi hukum pertanahan. Lalu, pertanyaan besarnya adalah, ketika teman-teman menghadapi situasi seperti teman saya Agus, upaya hukum apa yang paling efektif untuk membatalkan sertifikat palsu tersebut? Bisakah objek tanah disita sementara agar tidak dialihkan kepada pihak lain? Dan bagaimana cara membuktikan bahwa sebuah tanda tangan di sertifikat itu benar-benar dipalsukan? Berdasarkan data Mahkamah Agung, sengketa pertanahan ini masuk ke dalam 5 perkara besar yang ditangani oleh pengadilan negeri. Yang lebih mengkhawatirkan adalah Badan Pertanahan Nasional atau BPN mencatat sudah puluhan laporan terhadap dugaan pemalsuan sertifikat di setiap tahunnya. Ini adalah ancaman yang serius terhadap kepastian pertanahan di negara kita. Nah, di episode kali ini kita akan fokus membahas 3 langkah hukum mendesak yang harus teman-teman pahami. Dengar baik-baik. Yang pertama, upaya hukum apa yang bisa dilakukan untuk menggugat sertifikat yang diduga palsu. Kemudian yang kedua, apakah mungkin mengajukan sita jaminan terhadap tanah yang disengketakan untuk mencegah adanya peralihan lain. Kemudian yang terakhir adalah, atau yang ketiga, bagaimana peran seorang ahli grafonomi dalam membongkar pemalsuan tanda tangan di persidangan. Teman-teman sekalian, dengar baik-baik. Dengan memahami ketiga hal tersebut, maka teman-teman tidak akan lagi merasa tidak berdaya. Teman-teman tidak akan lagi merasa tidak tahu terhadap hukum pertanahan. Untuk itu, mari kita kupas langkah-langkah strategis yang harus diambil
untuk melindungi aset teman-teman yang paling berharga tentunya. Teman-teman, saatnya kita mengupas ketiga hal tadi. Apa saja yang harus kita perhatikan, dengar baik-baik. Yang pertama, terhadap upaya hukum, kita tinjau terlebih dahulu. Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan? Tentunya di dalam hal ini terdapat dua upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melalui jalur litigasi atau pengadilan. Kemudian yang kedua adalah melalui non-litigasi atau kekeluargaan. Untuk mengupas dua langkah tersebut, yang pertama adalah berkaitan dengan jalur non-litigasi. Jadi yang dimaksud di dalam jalur non-litigasi ini mengupayakan terhadap kata damai di antaranya kedua belah pihak sebelum perkara ini dibawa ke ranah ke pengadilan. Ini menempuh jalur-jalur atau upaya-upaya lain untuk menemukan sebuah resolusi atau menemukan kesepakatan baru. Misalnya, di dalam sertifikat itu, ternyata semasa hidupnya si kakek itu mempunyai hutang nih terhadap orang yang memiliki sertifikat baru tadi. Nah, di dalam peralihannya ini ternyata ahli waris yang satunya tidak mengetahui bahwasanya si kakek ini berhutang kepada keluarga si pemilik sertifikat baru ini. Nah, ini tentunya bisa dilakukan ranah-ranah non-litigasi dalam hal untuk menemukan sebuah resolusi perdamaian. Beda cerita ketika tanpa ada asal-usul yang jelas, orang lain memiliki sertifikat sama seperti yang teman-teman miliki. Nah, ini tentunya harus melalui jalur litigasi atau gugatan ke pengadilan. Nah, kira-kira gugatan apa yang paling tepat yang bisa teman-teman ambil atau teman-teman pilih untuk mengajukan proses litigasi? Yang pertama adalah terhadap gugatan perdata ini, teman-teman bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan melawan hukum ini biasanya sering disebut dengan gugatan PMH. Teman-teman bisa membuka atau bisa browsing dasarnya pasal PMH ini apa. Jadi di dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini yang menjadi dasar adalah pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam perbuatan melawan hukum wajib diuraikan unsur-unsur terhadap perbuatan melawan hukumnya. Dengar baik-baik teman-teman, apa itu unsurnya? Yang pertama adalah terhadap perbuatan melawan hukum ini, dia harus melanggar ketentuan undang-undang. Dia harus melanggar hak orang lain. Dia harus melanggar kewajiban hukum si pelaku. Kemudian dia melanggar norma kesusilaan dan asas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga timbul kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Dan yang terakhir, adanya unsur kesalahan. Nah, ini perlu teman-teman ingat, perlu teman-teman catat, untuk kemudian dari perbuatan melawan hukum itu teman-teman bisa menyampaikan kerugian apa yang teman-teman alami. Baik itu kerugian imaterial ataupun kerugian materialnya. Contoh kerugian imaterial. Ini berkaitan dengan reputasi keluarga, katakanlah demikian. Bahwasanya keluarga teman-teman ini adalah keluarga yang terpandang. Kemudian terhadap adanya sertifikat ganda ini membuat keluarga teman-teman ini merasa harkat dan martabatnya tercemar. Nah, ini menjadi sebuah kerugian imaterial yang tidak bisa diperhitungkan. Terus kemudian kerugian material. Nah, terhadap sertifikat ganda ini atau sertifikat yang diduga palsu ini,
teman-teman harus mengajukan gugatan ke pengadilan, harus meng-hire lawyer, tentunya ini mengeluarkan biaya. Nah, ini menjadi sebuah kerugian yang harus ditanggung oleh si tergugat. Terlebih ketika si tergugat ini sudah mengalihkan terhadap objek tersebut. Misal katakanlah tergugat ini atau yang memiliki sertifikat lain ini sudah melakukan jual beli. Nah, ini tentu akan menimbulkan kerugian material. Nah, teman-teman bisa menyebutkan itu nanti di dalam gugatan. Nanti akan kita kupas berikutnya. Terus kemudian yang berikutnya adalah selain hukum perdata, teman-teman juga bisa mengambil langkah hukum pidana. Apa itu pasalnya? Kira-kira dalam pidana ini kita menggunakan rumusan apa? Jelas ketika kita tadi di dalam ilustrasi contoh perkara tadi yang disampaikan oleh teman saya Agus tadi, di situ diduga sertifikatnya ini ada sebuah tanda tangan yang diduga palsu. Nah, untuk menjerat pelakunya tersebut tentu teman-teman harus mengajukan atau membuat laporan ke teman-teman kepolisian. Nah, dalam hal ini, pasal yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan laporan terhadap terduga pelaku pemalsuan itu adalah pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyinya, dengar baik-baik teman-teman. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Untuk itu pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, ini teman-teman yang harus dicatat, harus didengar baik-baik terhadap landasan laporan pidananya. Di pasal 263 tadi, saya rasa pasal yang paling relevan yang kira-kira teman-teman bisa gunakan untuk mengajukan laporan polisi. Nah, kemudian korelasi berikutnya adalah terhadap pemalsuan tanda tangan tadi. Kiranya perlu seorang ahli untuk menilai apakah tanda tangan tersebut itu asli atau tanda tangan itu seolah-olah asli atau dipalsukan. Nah, disinilah yang diperlukan seorang yang disebut sebagai ahli grafonomi. Grafonomi adalah teknik forensik yang digunakan untuk menentukan keaslian tanda tangan dengan membandingkan karakteristik tulisan tangan. Salah satu metode yang efektif dalam identifikasi tanda tangan palsu dengan grafonomi adalah menganalisa tekanan, kemiringan, dan pola tulisan. Dalam hal ini, seorang ahli grafonomi akan melihat berbagai aspek. Dengar baik-baik teman-teman, apa itu aspeknya? Yang pertama, aspek tekanan penulisan. Yang dimaksud dengan tekanan penulisan dalam hal ini adalah apakah penekanan yang dilakukan dengan posisi penekanan berat atau ringan, dan apakah penekanan itu dilakukan secara konsisten. Ini akan menjadi salah satu aspek yang akan dinilai oleh ahli grafonomi. Kemudian yang berikutnya adalah kemiringan huruf. Apakah tulisannya cenderung memiliki kemiringan atau tegak secara simetris. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan kecepatan menulis. Apakah di dalam penulisan itu si pelaku ini di dalam tulisannya itu secara konsisten, penulisannya terus bersambung atau terputus-putus. Kemudian yang terakhir adalah terhadap bentuk huruf. Di dalam bentuk huruf ini apakah ada kesamaan bentuk penulisan suatu huruf atau angka di dalam dokumen pembanding. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa itu dokumen pembanding? Nah, dokumen pembanding ini biasanya adalah dokumen yang
ada tanda tangan asli daripada teman-teman sekalian. Misal, kita ambil contoh. Ketika kita di bank, kita melakukan tanda tangan spesimen, pengambilan uang. Atau pada saat kita membuka rekening, itu tentunya kita menyertakan tanda tangan. Atau ijazah teman-teman. Ini akan menjadi sebuah dokumen pembanding, karena di situ ada tanda tangan pemilik asli. Nah, nanti dokumen itu oleh ahli grafonomi akan dijadikan acuan untuk mengidentifikasi dari beberapa aspek yang sudah saya sampaikan tadi, untuk menilai apakah tanda tangan tersebut ini asli atau dipalsukan. Kemudian teman-teman, dalam membuktikan suatu keabsahan atau keaslian dokumen, pihak yang bertujuan untuk melindungi haknya atau setidak-tidaknya apabila teman-teman ingin melindungi hak hukum daripada apa yang sedang teman-teman perjuangkan, tentunya akan lebih membuat teman-teman merasa yakin dengan adanya pendampingan dari ahli. Teman-teman bisa menunjuk seorang penasihat hukum ketika itu di pidana, kemudian ketika ini di ranah perdata teman-teman bisa menunjuk kuasa hukum, atau sering yang masyarakat umum kenal dengan sebutan pengacara. Kemudian salah satu kasus pemalsuan tanda tangan yang menarik yang bisa dijadikan teman-teman sebagai contoh, ini adalah berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan di dalam perusahaan yang kemudian menyebabkan kerugian perusahaan sebesar 583 miliar. Pemalsuan dilakukan dengan meniru tanda tangan direksi agar perubahan kepemilikan saham tampak sah. Nah, meskipun bukti pemalsuan ini ditemukan, pengadilan negeri di mana tempat perusahaan itu ada atau berada memutuskan bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pidana. Nah, ini menarik. Kenapa tidak memenuhi unsur pidana? Jadi, dalam hal ini, di dalam putusannya, terdakwa ini divonis lepas. Dalam kasus tersebut, identifikasi tanda tangan palsu dengan grafonomi membantu mengungkap bukti autentifikasi yang akurat. Kasus tersebut menunjukkan pentingnya alat bukti ilmiah dalam persidangan. Nah, grafonomi ini sebagai metode forensik dapat membuktikan keaslian tanda tangan, terus kemudian dapat digunakan sebagai penganalisa terhadap pola tulisan, tekanan tinta, dan kecepatan goresan yang sulit ditiru. Tanpa bukti ilmiah yang kuat, tentu keputusan hukum bisa merugikan pihak yang benar, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Teman-teman, dengar baik-baik. Dari seluruh penjelasan yang saya sampaikan tadi, ada 3 rangkuman penting yang harus teman-teman dengar baik-baik. Yang pertama, terhadap kasus sertifikat palsu ini, teman-teman jangan merasa panik, jangan merasa haknya hilang. Teman-teman punya hak hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Yang pertama adalah teman-teman bisa melakukan gugatan pembatalan sertifikat ke pengadilan negeri. Kemudian teman-teman bisa mengajukan sita jaminan. Dan yang terakhir, teman-teman bisa melakukan laporan pidana pemalsuan. Semoga langkah-langkah yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman mendengar baik-baik dari seluruh kajian yang kita sampaikan. Saya ingin mengutip pernyataan mendalam dari John Locke, seorang filosof yang pemikirannya kemudian mendasari banyak konsep hukum properti modern. Beliau berkata, "The reason why men enter into society is the preservation of their property." Alasan manusia membentuk masyarakat adalah untuk melestarikan hak milik mereka. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa negara dan hukum itu hadir untuk satu tujuan mendasar, melindungi hak Anda. Kemudian ketika sertifikat palsu muncul, itu bukan hanya pelanggaran pada selembar kertas,
tetapi pada pondasi perjanjian sosial itu sendiri. Hukum harus berpihak kepada pemilik yang sah, dan itulah yang kita perjuangkan. Cukup sekian untuk episode kali ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan lebih lanjut untuk membahas permasalahan serupa, silahkan beri komentar pada video ini. Pantau terus perkembangan dan tips hukum praktis lainnya melalui channel Dengar Baik-Baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dengar baik-baik, karena keadilan tidak diam. Sampai jumpa.